Selamat malam Bapak Ibu, Opa, Oma, PKLU GPIB. Bertemu kembali dengan saya Ati Uguy dari Dewan PKLU GPIB periode 2021-2025 dalam Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama di hari Selasa 26 Desember 2022. Sesuai dengan sabda Buddha umat pada malam hari ini, pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Lukas 2 ayat 25 sampai dengan 35. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur pada malam hari ini kalau kami ada dengan tidak kurang sesuatu apapun juga. Kami bersyukur atas kasih pemeliharaan dan berkat Tuhan sepanjang pagi hingga pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami ingin membaca sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun kami sehingga kami dapat mengerti, memahaminya, lalu kemudian kami dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Ampunilah setiap kesalahan dan dosa-dosa kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami sedia membaca, mendengar, dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lukas 2 ayat 25 sampai dengan 35 yang berbunyi, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan,
biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Demikianlah firman Tuhan. Renungan malam ini diberi judul Pedang yang Menembus Jiwa. Terkadang jiwa harus ditembus dan terkoyak agar terbuka akan perubahan. Karena hati manusia bisa sebegitu kerasnya menolak perubahan dan bahkan pembaruan. Inilah esensi dari nubuat Simeon yang diucapkan langsung kepada Maria, Ibu Yesus. Kebenaran Kristus akan menembus kekerasan hati orang-orang Israel. Ada yang akan mengalami kejatuhan karena menolak dan membantah dia. Ada pula yang beroleh kehidupan bersamanya. Dan yang menyedihkan adalah Maria akan merasakan hati yang tertikam oleh kepedihan menyaksikan penderitaan putranya. Dan semua terjadi tepat seperti yang dinubuatkan oleh Simeon. Itulah alasan Yesus berkata, Ia tidak datang untuk membawa damai, melainkan pedang. Yesus hadir untuk mengubah jagat spiritualitas umat manusia. Ia datang untuk membangkitkan, menyelamatkan, dan memberi kehidupan sejati pada jiwa, bukan memberi yang semata-mata bersifat duniawi. Mengapa demikian? Karena kehidupan jiwa manusia akan mewujud dalam realita, dan kehidupan spiritual yang subur dan gembur lahir buah-buah perbuatan baik, indah dan mulia yang membuat dunia menjadi tempat hidup yang damai, harmoni, lestari, penuh kebaikan. Sejarah di dunia yang baik, adil dan benar ditoreh oleh jiwa-jiwa yang merdeka, selaras, damai, dan berbelas kasih. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada titik-titik dalam lini masa kehidupan kita mengalami sakitnya pedang mencabik-cabik jiwa, kegagalan, penolakan, kehilangan orang yang terdekat, persoalan rumah tangga, dan berbagai beban hidup menghimpit. Di saat-saat seperti itulah kita harus semakin percaya dan berharap bahwa pedang itu akan mengubah pribadi kita, menumbuhkan spiritualitas, membuka jalan bagi jiwa kita menemukan hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup yang menetap di dalam Dia. Seperti yang Kristus kehendaki, tinggallah di dalam aku. Damai Natal di hati kita semua. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya.
Besarkan nama Tuhan, haleluya. Di dunia serukan kemuliaannya, janjinya dikukuhkan demi manusia. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Bapak, Ibu, Oma, Opa, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur pada malam hari ini kalau kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kiranya Engkau meteraikan itu di dalam hati kami, dan kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami mau berdoa untuk Oma, Opa, Bapak, Ibu, dimanapun mereka berada. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati kehidupan mereka. Kiranya Tuhan menyertai dan menjaga mereka secara khusus pada malam Natal ini. Kiranya ya Tuhan, damai Natal ada di tengah-tengah kehidupan mereka, bersama keluarga mereka, bersama anak-anak dan cucu-cucu terkasih. Ya Tuhan, kami memohon kasih karunia Tuhan selalu bersama-sama dengan kami semua, dengan Oma, Opa, Bapak, Ibu, semuanya. Bapa yang Maha Pengasih, kami mau berdoa juga untuk Oma, Opa, Bapak, Ibu yang di dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan, Engkau tetap memberikan sukacita dan damai sejahtera. Engkau juga memberikan kekuatan di dalam mereka menghadapi kelemahan tubuhnya. Dan biarlah ya Tuhan Yesus, Engkau berkati dan Engkau menjamah akan tubuh mereka, sehingga mereka boleh diberikan kesembuhan yang semuanya datang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah setiap kesalahan dan dosa-dosa kami, dan dengarlah doa kami yang jauh dari sempurna ini, yang kami hanya mau panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oma, Opa, Bapak, Ibu semua, dimanapun berada, saya dan keluarga mengucapkan selamat hari Natal dan selamat menyambut tahun baru 2023. Tuhan Yesus sayang kita semua dan memberkati kita senantiasa. Terima kasih. Selamat Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati.